Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan presentasikan tentang suatu proposal kampanye. Proposal kampanye terhadap suatu UMKM. UMKM yang kami tuju yaitu UMKM Zahra Snack. Kami di sini beranggotakan 4 orang, yakni saya sendiri lulusan Unpad dengan NIM 109, Nila Kimrasari dengan NIM 103, Sufatu Zahro dengan NIM 105, dan Faiza Amara Rahma dengan NIM 129. Pada saat ini, jajanan pasar masih menjadi snack favorit di antara banyaknya makanan tradisional yang ada di Indonesia. Dengan memiliki cita rasa tersendiri, membuat jajanan pasar memiliki makna yang mampu membuat setiap orang yang memakannya akan merasakan nostalgia. Di antara beribu makanan yang ada di Indonesia, jajanan pasar selalu lepas untuk menjadi pelengkap snack di setiap acara, dengan alasan karena kemasannya yang praktis dan juga rasanya yang lezat. Zahra Snack sendiri merupakan UMKM yang melihat titik peluang dengan membuat aneka ragam jajanan pasar. UMKM tersebut terletak di daerah Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Zahra Snack didirikan oleh Umi Kinara pada tahun 2013 dengan tujuan untuk menghidupi kehidupannya pada saat itu, yang mana pada saat itu juga beliau baru kehilangan sosok seorang kepala keluarga. UMKM ini menyediakan jasa dan melayani penyediaan makanan kecil seperti snack jajanan pasar untuk suatu acara. Kemudian ada pun jajanan pasar yang mereka sediakan yakni seperti arem-arem, putri mandi, lapis legit, putu ayu, dan lain-lain. Tidak hanya untuk suatu acara saja, pendistribusian yang dilakukan Zahra Snack ini bisa dari warung-warung dan pedagang lain yang mana sebelumnya telah melakukan kerjasama dengan pihak Zahra Snack. Namun, ada pun tantangan utama dari Zahra Snack sendiri yakni di mana bahkan banyaknya produk-produk pesaing yang memproduksi hal yang sama, dan itu yang akan menjadi kekhawatiran bagi Zahra Snack. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dan sasaran dari dibuatnya proposal ini adalah untuk memperkenalkan Zahra Snack sebagai catering yang menyediakan jajanan pasar kepada masyarakat luas. Lalu tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya jajanan tradisional ataupun jajanan pasar. Nah, untuk merealisasikan tujuan yang ada di proposal ini, kita akan mempergunakan ataupun memaksimalkan pemasaran secara digital melalui pembuatan sosial media dan juga pembuatan akun e-commerce yang nantinya akan memudahkan dan juga bisa memaksimalkan kepuasan konsumen terhadap Zahra Snack. Baik, yang selanjutnya ada analisis situasi. Analisis situasi itu terdiri dari dua, yaitu analisis internal dan juga analisis eksternal. Nah, untuk analisis internal itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh Zahra Snack itu diantaranya ada sumber daya manusia yang sudah berpengalaman dalam membuat jajanan pasar, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga rasa orisinalitas tradisional, menawarkan berbagai jenis jajanan pasar khas Indonesia, serta testimoni positif yang klien berikan karena puas dengan cita rasa jajanan pasar yang dibuat. Nah, yang selanjutnya itu ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang dimiliki oleh Zahra Snack itu ada kurangnya tenaga kerja, terbatasnya beberapa peralatan memasak, makanan tidak bisa bertahan lama karena tidak menggunakan bahan pengawet, tidak memiliki label merek, serta tidak ada foto produk. Nah, yang ketiga itu ada opportunities atau peluang yang dimiliki oleh Zahra Snack. Itu diantaranya ada penempatan lokasi yang strategis, menyediakan layanan snack untuk acara seperti pengajian, arisan, dan lain-lain, kerjasama dengan retail kecil seperti toko-toko kecil untuk meningkatkan jangkauan distribusi, serta cocok untuk semua segmen usia. Nah, yang terakhir itu ada threats atau tantangan. Tantangan yang harus dihadapi oleh Zahra Snack itu diantaranya ada satu, banyaknya pesaing yang juga memproduksi hal serupa. Yang kedua, kenaikan harga bahan makanan dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran produk. Yang ketiga, banyak makanan pendatang baru yang sedang viral. Dan yang terakhir adalah perubahan dalam preferensi konsumen terhadap jajanan pasar. Lalu yang selanjutnya ada analisis eksternal yang kita pilih dari demografi dahulu, yang tercakup dari 3 aspek, yaitu usia. Konsumen dari Zahra Snack ini meliputi umur dari 30-60 tahun. Lalu yang kedua, lokasi. Lokasinya ini bertempatan di lokasi yang sangat strategis karena dekat dengan gedung pertemuan yang memang membutuhkan banyak snack, jadi strategis. Lalu yang ketiga, gaya hidup. Secara gaya hidup, Zahra Snack ini mengemas snacknya dengan sehat karena tidak menggunakan bahan pengawet yang dapat membahayakan kesehatan. Lalu yang kedua ada tren pasar. Tren pasar sendiri ini kita ambil dari Google Trends. Selama 7 hari terakhir dengan keyword jajan pasar, itu mengalami kenaikan pada 70 orang yang kebanyakan mereka berasal ataupun nge-search, istilahnya mencari keyword jajan pasar ini dari kota Yogyakarta, sebanyak 100 orang.
Lalu yang ketiga ada yang terakhir, pesaing lokal. Pesaing lokal ini kita juga mendapatkan data dari Google Maps yang kita olah lagi dengan data scraper, dan kita menemukan sekitar 20 toko snack yang berada di sekitaran daerah yang dekat dengan Zahra Snack. Itu dengan rate 5 sampai 3 bintang di Google Maps. Itu termasuk 2 diantaranya adalah pasar besar. Nah, kemudian ya ada juga tambahan 1 pesaing yang kita dapatkan dari narasumber ataupun pemilik dari Zahra Snack, yaitu Zizi Snack. Baik, selanjutnya adalah bagian strategi yang diusulkan. Kelompok kami mengusulkan 3 strategi, di antaranya ada segmenting, targeting, positioning atau STP, yang kedua ada strategi promosi digital, dan yang terakhir ada strategi word of mouth. Untuk STP sendiri, kita susun dengan berdiskusi secara langsung oleh Ibu Umi Kinaah atau pemilik dari Zahra Snack. Dan berdasarkan diskusi tersebut, kami menemukan beberapa informasi di antaranya. Yang pertama, mayoritas konsumen dari Zahra Snack sendiri adalah berkisar 30-60 tahun atau masuk ke dalam kategori usia dewasa. Lalu untuk lokasi atau penempatan Zahra Snack sendiri memiliki lokasi yang strategis karena bersebelahan atau berdekatan dengan gedung-gedung pertemuan. Lalu untuk bahan dari Zahra Snack sendiri tidak memiliki bahan pengawet, tidak mengandung bahan pengawet yang dapat membahayakan tubuh. Untuk targeting, dilihat dari pasar yang berada di Klaten, Zahra Snack sendiri memiliki profit pasar yang lebih unggul daripada produk kompetitor karena Zahra Snack bisa mencapai profit pasar hingga 8%, sedangkan kompetitor biasanya hanya mencapai sekitar 6-7%. Keunggulan Zahra Snack daripada perusahaan lain adalah berada di sumber daya manusia yang berpengalaman dalam membuat jajanan pasar, lalu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan juga rasa orisinalitas tradisional. Zahra Snack juga menawarkan jenis-jenis jajanan pasar khas Indonesia dan memiliki banyak sekali testimoni positif dari konsumen. Untuk cara agar dapat bersaing dengan kompetitor lain, Zahra Snack juga mendapatkan berbagai potongan harga, bonus promo hingga layanan gratis ongkir. Untuk positioningnya sendiri, Zahra Snack merupakan snack yang menghadirkan jajanan pasar yang dibuat dengan bahan berkualitas tinggi seperti gula aren organik, kelapa segar, atau beras pilihan, dengan memberikan pengalaman jajanan pasar dengan kualitas yang terbaik. Cocok untuk acara eksklusif yang ingin menonjolkan jajanan pasar dengan sentuhan yang premium. Untuk nomor 2, strategi yang kita usulkan adalah strategi promosi digital. Pada strategi promosi digital ini, kami akan membuka peluang Zahra Snack untuk mempromosikan produknya di dunia digital seperti di media sosial. Lalu yang ketiga adalah strategi word of mouth atau strategi dari mulut ke mulut. Strategi ini dilakukan dengan memberikan diskon atau promo menarik bagi pelanggan yang mempromosikan produk Zahra Snack melalui mulut ke mulut. Lalu rencana implementasinya sendiri, penyusunan STP tadi kita gunakan untuk mengukur segmentasi pasar, target pasar, teknik promosi, hingga harga produk. STP juga digunakan untuk mengetahui keunggulan produk Zahra Snack sendiri daripada produk kompetitor, sehingga Zahra Snack bisa bersaing dengan produk lain. Lalu untuk pembuatan pemasaran digital tadi, kami akan membuat akun media sosial Instagram dan mengoptimalkan akun tersebut dengan cara memaksimalkan promosi di dalamnya, lalu konsisten membuat video konten dan menyusun feed Instagram yang semenarik mungkin. Untuk promosi word of mouth sendiri, dalam promosi ini kami menggunakan jumlah minimal pembelian. Contoh, setiap 10 pieces pembelian maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%, dan setiap promotor yang terbukti telah mempromosikan Zahra Snack melalui mulut ke mulut maka akan mendapatkan potongan harga atau bonus. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.